Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran IPS kelas 7. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita masih akan membahas bab 3. Namun, kalau pada pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah tentang macam-macam kebutuhan. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang alat pemenuh kebutuhannya. Apa sih tujuan kalian belajar ini? Nah, tujuannya adalah agar kalian mampu menjelaskan pengertian barang dan jasa, mampu menjelaskan macam-macam alat pemenuh kebutuhan, dan kalian juga mampu untuk mengklasifikasikan macam-macam alat pemenuh kebutuhan. Yuk kita mulai. Setelah kita sama-sama mengetahui macam-macam kebutuhan, maka kini kalian harus tahu bahwa semua kebutuhanmu itu bisa dibagi menjadi dua jenis alat pemenuhan, yaitu yang berupa barang dan alat pemenuhan yang berupa jasa. Apa sih barang dan jasa itu? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, anak-anak, kalian perlu tahu bahwa alat pemenuh kebutuhan itu bermacam-macam. Yang pertama ada yang berupa barang, yang kedua ada yang berupa jasa. Barang adalah alat pemenuh kebutuhan yang secara wujud dapat dilihat, dapat diraba, dan dapat dirasakan. Contohnya misalkan buku, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, itu semua kan berupa barang. Artinya secara wujud kita bisa melihat barang-barang tersebut. Begitu kan? Paham? Nah, sekarang kalau yang berupa jasa. Jasa adalah alat pemenuh kebutuhan yang secara wujud tidak dapat dilihat, namun manfaatnya dapat kita rasakan. Misalkan jasa seorang dokter, atau jasa seorang guru, jasa seorang supir. Nah, kita tidak bisa melihat jasa mereka, tapi kita bisa merasakan manfaatnya. Betul tidak? Macam-macam alat pemenuh kebutuhan. Alat pemenuh kebutuhan menurut kelangkaan atau cara memperolehnya. Ini juga sama, terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut barang ekonomis, yang kedua disebut barang bebas. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, baik secara materi ataupun fisik. Materi itu apa sih? Materi itu kita bisa lebih kenal dengan istilah uang. Contohnya nih, sepatu, baju, kendaraan, makanan, itu semua termasuk barang ekonomis. Kenapa? Ya karena tadi untuk mendapatkan barang-barang tersebut kita harus melakukan atau mengeluarkan pengorbanan. Misalkan sepatu ditukar dengan sejumlah uang, baju, kendaraan, makanan, biasanya itu ada bandrol harga. Makanya bandrol harga itu artinya kita harus menukarkan sejumlah uang untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Nah, kalau barang bebas adalah barang yang jumlahnya bisa dibilang sangat banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya sinar matahari, udara, air, itu semua kan termasuk kebutuhan kita juga. Tah, kalau misalkan kita butuh kehangatan di pagi hari, kalau orang Sunda bilang kan kita sok moyan. Kalau moyan itu kan berarti kita butuh sinar matahari.
Terus ketika kita butuh sinar matahari tersebut, apakah kita membayar untuk mendapatkan kehangatan sinar matahari tersebut? Tidak kan? Kenapa? Karena tadi sinar matahari, air, udara untuk bernafas itu termasuk kepada barang bebas. Paham kan anak-anak? Nah, selanjutnya ada alat pemenuh kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Alat pemenuh kebutuhan ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut barang substitusi dan ada yang disebut barang komplementer. Nah, barang substitusi disebut juga barang pengganti. Kenapa? Karena barang substitusi itu memiliki fungsi untuk menggantikan barang yang lain dengan syarat memiliki fungsi yang sama. Contohnya gula merah digantikan dengan gula putih. Karena fungsinya apa? Fungsinya sama, untuk memberikan rasa manis. Atau misalkan sepatu diganti oleh sendal, sama-sama kan dipakai sebagai alas kaki. Atau misalkan nasi bisa diganti dengan roti, bisa diganti dengan kentang, ketela, ubi, halus, orang Sunda maganyol. Itu kan sama fungsinya, yaitu apa? Sebagai sumber karbohidrat. Gitu kan? Paham? Nah, sekarang barang komplementer. Kalau barang komplementer disebut dengan barang pelengkap, karena barang komplementer ini berfungsi untuk melengkapi barang yang lain sehingga dapat menambah nilai guna atau manfaat dari barang tersebut. Contohnya, roti tawar nih akan terasa lebih enak, lebih nikmat gitu kan, kalau misalkan dilengkapi dengan selai, dengan mentega gitu kan. Atau misalkan motor akan lebih terasa manfaatnya kalau diisi bensin, karena percuma punya motor gaya, punya motor keren, tapi kalau nggak ada bensin nggak bisa jalan. Atau misalkan sepatu dilengkapi dengan kaos kaki, baju itu dilengkapi dengan celana. Pintar, nggak mungkin dong kita pakai bajunya aja atau celananya aja. Jadi baju dilengkapi dengan celana, ataupun sebaliknya celana dilengkapi dengan baju. Paham ya anak-anak? Alat pemenuh kebutuhan menurut tujuan penggunaan. Ada yang disebut barang produksi dan ada yang disebut dengan barang konsumsi. Barang produksi disebut juga barang modal yang bertujuan untuk menghasilkan barang yang lain. Contohnya lahan pertanian untuk menghasilkan hasil pertanian, lahan persawahan untuk menghasilkan padi kemudian jadi beras, kemudian mesin itu bisa berupa mesin fotokopian, mesin jahit, terus blender, terus oven untuk membuat kue gitu kan. Nah, itu disebut dengan barang produksi atau barang modal. Jadi dengan barang-barang tersebut kita bisa menghasilkan jenis barang yang lain. Yang kedua, barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang dapat digunakan secara langsung dan siap dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya makanan, minuman, alat tulis, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah alat pemenuh kebutuhan menurut proses pembuatannya. Alat pemenuhan menurut proses pembuatannya ini dibagi menjadi 3. Ada yang disebut barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang atau bahan yang belum mengalami proses pengolahan. Barang mentah disebut juga bahan baku. Contohnya minyak bumi, tembakau, rotan, padi itu disebut barang mentah. Kalau barang setengah jadi yaitu bahan yang sudah diolah tapi belum
menjadi produk akhir. Contohnya kapas dibuat menjadi benang. Nah, benang dikatakan sudah diolah karena awalnya berupa kapas. Namun benang itu belum menjadi produk akhir sebab benang belum bisa digunakan oleh kita secara langsung gitu kan. Jadi benang itu harus dirubah dulu jadi kain, kemudian dirubah lagi jadi pakaian, baru bisa kita gunakan atau bisa kita konsumsi. Kemudian barang jadi atau barang siap pakai merupakan barang yang siap dikonsumsi, yang siap dipakai, yang siap digunakan, misalkan makanan, minuman, pakaian, selimut, sendok, piring, yang seperti itu ya, itu disebutnya barang siap pakai atau barang jadi. Jadi bisa kita lihat dari barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kita ambil contoh padi, misalkan barang mentahnya padi, barang setengah jadinya beras, sedangkan barang jadinya nasi. Atau misalkan barang mentahnya kapas, barang setengah jadinya kain, barang jadinya pakaian. Itu. Jadi itu ya anak-anak, contoh dan penjelasan tentang alat pemenuh kebutuhan. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Untuk tugas nanti akan Ibu